salam sehat. Buat siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama Dokter Noe mengenai persiapan sunat, terus pertimbangan untuk mempersiapkan anak sunat, sama memilih tempatnya. Terus sama kita juga ada kedatangan langsung nih narasumber kita, yaitu Pak Slamet sama kedua anaknya. Halo, saya halo dulu. Kebetulan beliau juga punya channel YouTube. Nama channel YouTube-nya apa? Apa coba? Jabar Petualang. Tuh namanya Jabar Petualang. Jangan lupa Gimana? Jangan lupa Subscribe. Komen dan like. Oke, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen ya. Iya. Share juga. Kita bawa bintang tamu dari Pak Slamet. Kebetulan Pak Slamet ini dan Jabar ya membawa anaknya, kedua anaknya itu langsung ke Rusuhat bulan Juli, dimana langsung bersunat langsung berdua nih. Jadi baru ngobrol kita pendekatan sama anaknya, tiba-tiba langsung sunat berdua. Nah, yang menjadi menarik buat saya itu adalah kok bisa ya Pak Slamet membawa langsung dua orang anak untuk disunatkan, apalagi anaknya juga masih kecil-kecil nih, terutama yang Jabar nih. Nah, jadi seru banget dan mungkin banyak banget ilmu yang bisa dibagikan dan sharingkan untuk ayah dan bunda terkait untuk bagaimana mempersiapkan sunat untuk anak-anaknya, karena terbilang sangat lancar dan nyaman banget untuk Jabar dan juga abangnya dalam menyunatkan, dan udah siap banget nih nggak pakai drama-drama. Jadi kita sangat tertarik untuk menghubungi Jabar sang petualang di channel YouTube-nya. Jadi untuk langsung ngobrol sama kita, jadi ikutin aja ya keseruannya. Nah, yang mau ditanyakan itu yang pertama, kok bisa ya Jabar langsung sama abangnya sunat berdua? Kira-kira apa nih yang dipersiapkan oleh Pak Slamet dalam mempersiapkannya? Sedangkan yang saya pengalaman saat ngobrol sama orang tua pasien atau orang tua anak, mereka masih punya kendala dalam mempersiapkan anaknya, masih takut untuk nyunatin satu anak aja. Gimana bisa berdua gitu? Mungkin boleh sharing kan? Iya, terima kasih dokter. Ini sebenarnya sih kalau untuk menyunatin anak itu emang agak repot banget ya. Repot banget. Cuma kebetulan banget ini kakaknya udah waktunya kemarin itu waktu itu minta sunat. Ya, adiknya sih sebenarnya takut karena kakaknya ngasih ngiming-ngiming, katanya kalau sunat itu dapat uang banyak, Dok, ya katanya. Oh, iya. Dapat uang banyak, bisa beli HP, bisa beli sepeda, beli segala macam. Akhirnya si dedenya juga nih ikut-ikutan juga nih. Wah, saya juga nggak mau dong kalau gitu. Saya juga nggak mau kalah dong. Jadi saya juga ikutlah gitu. Nah, mungkin motivasinya dari situ, di si Jabar Petualang ini mau sunat gitu, Dok. Ada kesulitan dalam mempersiapkannya kira-kira? Atau langsung aja kira-kira? Atau udah sebelumnya nih udah minta siapa dulu? Sebenarnya sih kalau minta abangnya dulu, Abangnya dulu. Dari Dia kan kapan? udah lama deh ya. Jadi abangnya ini lama, pas kelas 2 juga udah, cuma kesulitan kita waktu itu ya mungkin ya karena kita juga baru pindahan ya, nyari tempat-tempat lokasi sunat yang ya menurut kita itu dia tuh nggak merasa takut gitu loh. Kita cari-cari dulu ya, mungkin dalam setahun 2 tahun ini ya agak lama sih, cuma sambil berjalan juga ternyata ya kita dapatkan juga akhirnya. Abang sendiri kok bisa minta sunat? Diledekin terus sama teman-teman. Oh, terus. Jadi motivasi ya, mau nunjukin ke teman-temannya ya disunat. Terus tahu kalau sunat dapat duit banyak dari siapa? Dari saya. Dari ya. Dari temennya juga ya. Sempat ditakut-takutin nggak? Pernah, tapi saya nggak takut. Oke, mantap itu. Kalau Jabar? Jabar tuh Nggak takut. Nggak takut. nggak takut. Jabar pernah tahu sunat itu dari siapa gitu? Dari orang lain atau dari ayah aja taunya? Saya ayah. Dari ayah. Ayah yang ceritain ya sunat itu apa ya? Hebat. Mungkin ya itu sih persiapannya ya, yang penting yang bisa di-sharing dari Pak Slamet juga dan Jabar dan abangnya itu gimana, yang utama itu temuin motivasi ya Pak ya. Iya. Dapat motivasinya
salah satunya itu adalah adanya yang pemicu. Jadi harus tahu ada pemicunya juga untuk mempersiapkan anak. Kayak abangnya pemicunya itu diledekin. Jadi kita buat bukan menjadi suatu masalah atau membuat suatu yang minderin dia, tetapi menjadi pemicu juga kita sebagai orang tua yang mempersiapkan bagaimana menjawab masalah itu. Jadi menjadi sebuah motivasi. Jadi yang utama memang kalau dari saya itu adalah utama itu motivasi. Temukan motivasi yang tepat. Baru yang kedua adalah pendekatan untuk memberikan sugesti. Sudah ada motivasinya, membuat kita punya kesempatan untuk menjelaskan tentang sunat. Baru kasih sugesti apa itu sunat. Nah, masalah sugesti, pernah nggak Pak Slamet menemukan kesulitan dalam memberikan sugesti atau anak kayak si abang udah, oh nanti pakai ini ya, pakai gunting ya, pakai apa ya? Udah pernah nanya? Sebenarnya sih kalau pertanyaan itu sih ya Jabar Rofi sendiri kakaknya nih kadang-kadang nanya pakai apa sih sunatnya itu katanya. Ya. Tapi sunatnya enak kan? Nggak sakit kan? Rofi taunya pakai apa? Taunya Pakai laser. Pakai laser, udah tahu? Sama pisau. Oh, iya. Jadi udah tahu laser sama pisau ya. Itu taunya dia pernah nonton di YouTube juga? Oh, pernah juga. Nah, ya. Kesulitannya memang itu biasanya karena di zaman ini kayaknya itu ya, anak-anak tuh untuk informasi itu sulit dibendung. Jadi kita mau ngomong nanti cuman dibersihkan pakai sabun, mereka kadang nggak percaya karena sudah terpapar informasi dulu. Bahkan mereka sudah nyari sendiri. Rofi udah nyari sendiri berarti di YouTube. Loh, jadi susah untuk membendung. Jadi lebih baik kita arahkan sebelum informasi datang dari luar. Jadi lebih gampang kita masukin sugesti. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik memang semakin dini anaknya usia semakin dini dalam kita ngasih penjelasan tentang surat makin bagus. Seperti itu. Terus kira-kira sempat khawatir nggak Pak Slamet bahwa anak dua nih bakal ini nggak ya, ngamuk-ngamuk nggak ya gitu? Sebenarnya sih juga iya, itu sangat khawatir di jalan. Waduh, nanti kalau Jabar sampai sana nggak jadi surat gimana nih? Gitu. Ternyata Jabar emang jagoan ya, Jabar ya? Iyalah. Jagoan ya. Ini hebat banget. Kuat ya. Beneran, gampang banget dikasih sugestinya sama saya sebagai dokternya, diajak main juga gampang. Nah, salah satunya itu adalah untuk karakter anak-anak yang sangat komunikatif dan mau ngobrol, itu gampang banget, enak banget. Tapi yang susah itu rata-rata yang susah diajak ngobrol, jadi udah takut sama orang asing. Nah, itu memang biasanya butuh ekstra. Jadi butuh orang tua yang menjembatani dan yakin. Karena rata-rata orang tuanya itu yang belum yakin mau nyunatin tapi dia sendiri masih sakit nggak ya, aduh pakai apa ya. Nah itu jangan sampai. Jadi banyak banget literasi, banyak banget info, banyak banget video yang bertebaran untuk bisa tahu sunat itu apa. Jangan sampai orang tuanya nggak tahu, ngasih sugesti yang salah, bahkan ditakut-takutin gitu. Jadi untuk edukasi sendiri penting ya dok ya? Penting banget. Nah, untuk peran Penting orang tua banget. sendiri memotivasi anak juga penting ya dok? Iya, penting banget. Ngomong-ngomong nih, Pas Slamatin anaknya di Ruswat ini tahu dari mana? Infonya dari mana? Kalau info sih saya bisa kemarin tuh ya kita lihat-lihat dulu kan ya, ada di Instagram, kita lihat di Instagram mana sunat mana yang terdekat dulu juga, karena kondisi kita juga nyari yang terdekat supaya jangan sampai anak itu kecapean di jalan, karena habis sunat itu biasanya kan sakit katanya gitu kan. Nah, jadi nyari Instagram, saya lihat di itu rumah sehat sunat sunat sehat ini. Jadi ya saya coba kesini dulu ya, saya lihat-lihat dulu, saya cek, ternyata nyaman di sini. Anak-anak pun nggak tegang gitu loh. Jadi ya udah, saya tunjukin rumah sunat Dokter Noel gimana. Oh ya udah saya mau katanya. Ya itu langsung dia gitu. Jadi sebenarnya ada pertimbangan ya kenapa memilih di Ruswat ataupun di tempat yang lain pun ada yang dilihat gitu ya. Jadi selain dari jarak, nyaman, ada lagi yang lain? Kalau dilihat sih di sini tuh pokoknya ya kalau dari segi administrasi juga sangat terjangkau di sini ya. Dari segi tempatnya. Nah, segi tempatnya, kenyamanan, kita di sini ya nggak kayak rumah sunat, rumah hantu gitu loh. Jadi di sini tuh lihat semua aja, lihat sendiri lah dari ini, tempatnya juga nyaman banget, anak-anak juga
kesini tuh bukan niat sunat, malah niat main-main aja gitu, bukan niat sunat. Jadi mereka tuh nggak ada halusinasi, wah sunat itu kayak digigit harimau katanya gitu. Jadi dia tuh tegang nggak, apa nggak, nyaman di sini tuh, sangat nyaman. Seru kan sunat di sini, Jabar, Rofi? Tuh. Gimana? Seru nggak? Seru. Jadi memang yang penting salah satunya adalah membangun sugesti juga pas saat sampai di tempat sunat ya. Jadi memang di rusuhat itu kita benar-benar mengkonsep tempatnya itu senyaman mungkin dan dengan sengaja membentuk warna yang dipilih, tema, banyak boneka itu serta-merta hanya untuk anaknya biar kebayang bahwa di sini tuh sembari bermain. Jadi nggak ada kepikiran tuh sunat yang menakutkan tuh nggak ada. Makanya konsepnya sama sekali kalau dilihat dari luar mungkin nggak kayak klinik kali ya. Iya. Dilihat luar kayak nggak dari, bukan kayak klinik, melainkan kayak tempat bermain seperti itu. Kira-kira dari Bang Robinya di sini awal-awal pertama lagi ngapain? Sambil main apa? Jot-jotan. Jot-jotan Sama main bola. sama Bola basket. bola basket. Iya. Tadi udah main yang mobil-mobilannya? Belum main. Jadi juga udah mobil-mobilan pakai aki itu. Kalau di sini pas sunat sambil ngapain? Tadi Main HP. kemarin main HP. Apa? Main apa? Game apa? Apa sih kemarin waktu itu? Oh, Free Fire waktu itu ya? Coba Mabar nggak sih? Enggak mabar ya? sama Jabar apa Roblox. coba? Oh, main Jabar Roblox nonton ya. YouTube doang. Om dokter siapin Roblox. Siapa Mana? mau nonton YouTube? Oh iya, kalau Jabar nonton YouTube, nonton apa? Nonton channel YouTube. Channelnya Jabar ya, ini tonton ya. Jadi kira-kira apa sih yang benar-benar diutamakan kalau misalkan nggak ada tempat rusuhat gitu ya? Kira-kira nyari yang kayak gimana? Utamanya. Apakah pendekatan dokternya dilihat? Apakah dari harga? Apakah dari tempat? Apakah dari kenyamanannya? Kalau ini sih gimana anaknya tadinya kan gitu ya. Gimana anaknya, kalau ngomongnya anaknya saya liatin tempat sunatnya ya kayak klinik-klinik biasa gitu. Ya mereka mau nggak gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kan melihat kok kayak gini sih katanya gitu. Jadi ya dari tempatnya dulu kita lihat. Ya. Kalau dia dari tempatnya nyaman, ke anaknya juga pasti kan, apalagi kalau anak-anak yang banyak mainan, wah nambah Nah, seru nih gitu sunatnya, nih. gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini kan berdua nih, anaknya dua. Untuk kesulitannya sendiri pas sunat, cara perawatannya gimana? Sebenarnya sih sangat repot sih kalau ngurusin anak dua, karena ibunya kan takut ya kalau lihat darah lagi katanya gak berani. Makanya ya sebenarnya nggak begitu sulit juga, karena mereka juga nurut sih ya. Nurut si Jabar, nurut si Ropi juga nurut. Jadi kita di rumah juga nggak begitu repot sih kok. Untuk keluhan pasca sunat itu berapa hari kira-kira biar mereka rewel ya waktu itu? Hampir seminggu sampai agak keringnya itu yang keringnya itu yang repot kan, dia gatal ya, ada gatal-gatalnya itu ya. Mereka tuh pengen digaruk cuma sakit. Mau tapi anjlotan aja terus siram air gitu aja nih berdua nih. Mau digaruk takut katanya, aduh nanti sakit. Akhirnya merendam. Yang terutama sih kalau gatal atau sakit mendingan berendam dok katanya. Nah kalinya gitu ya, berendam langsung enakan ya? Enak, adem, terus nggak rewel, terus lebih cepat sembuh lagi gitu. Berendamnya ada pakai apa? Atau Kalau berendam sih aja? air anget aja sih. Ya. Air anget aja. Oke. Jadi FYI, ini waktu itu Jabar dan Rofi pakai metodenya adalah metode electrocauter ya? Electrocauter atau laser ya. Jadi memang kita memakai proses namanya pemanasan. Jadi kulitnya nanti dan pembuluh darahnya juga langsung berhenti karena terbakar prosesnya. Nah, untuk penyembuhannya ya semingguan ya, persis ya? Semingguan. Dan 3 hari kontrol itu, tapi udah
nggak bawel banget ya? Enggak. 3 hari masih bawel. Kalau 3 hari rewel banget. Rewel Masa banget. dia kan ada rasa perih apa ya, Risih, masih ya. Ada yang nempel. Nempel Oh, perban, iya, karena yang perbannya nempel. itu. Iya, benar. Nah, udah lebih dari seminggu itu baru kita kan udah kontrol ulang lagi. Jadi udah enakan dianya, nggak rewel lagi. Oke. Nggak rewel. Ya itu sih persis kalau misalkan memang electrocauter memang biasanya semingguan untuk keringnya ya. Iya. Dan memang nyamannya yaitu yang utama mungkin perawatan, dengan perawatan yang pas, mau mandi lebih enak ya. Mau mandi terus mau berendam, mau diurusnya ya. Dibersihin mau ya? Ya, mau diurus aja, mau diurus anaknya mau nurut untuk diurusin, maksudnya kalau umpamanya Kasih dia betadine. kasih betadine ataupun sejenis apapun ya, salutnya gitu. Jadi yang penting anaknya dulu. Kalau anaknya susah, ya susah juga sembuhnya gitu. Anaknya mudah dibersihkan, mudah di ini ya udah cepet sembuhnya. Jadi gimana cara kita ngebujuk anaknya ya Pak ya untuk membersihkannya. Terus sama orang tuanya juga nggak boleh risih, harus berani ngebersihin, sama ngebujuk anaknya juga gitu ya Bunda. Nah, untuk kesannya sendiri gimana nih? Kan udah nyunatin 2 anak nih di sini. Kesannya gimana untuk sunat di Rusuhat ini? Kesannya alhamdulillah ya, kita dapatkan tempat sunat yang mungkin buat si Jabar sama Robi nggak merasa tegang, nggak merasa buat nyunatin anak yang takutnya nanti gagal atau gimana. Alhamdulillah di sini dibantu sama Dokter Noel sendiri ya, alhamdulillah lancar dan sampai sekarang juga sembuh semua, bagus lagi. Cakep tapi ya hasilnya. Mantap. Di sini emang soalnya kalau di sini apapun metodenya, apapun yang dipilih, yang saya itu keluar hasil dan masa depannya bagus dan cemerlang. Karena sangat percuma banget mau harganya berapa mau apa, tapi hasilnya nggak bagus ya kan, kasihan dilihatnya juga seperti itu. Jadi memang walaupun electrocauter pakai jahitan, tetap rapi dan rapat gitu. Mungkin kalau misalkan ada perbandingan dari teman-temannya sebelumnya yang disunat di tempat lain atau ini, kira-kira Saya sih nggak begitu memperhatikan sih, jadi ya kita nyari ya berdasarkan menurut saya sih nyari yang terbaik buat anak. Karena sunat kan nggak bisa 2 kali. Betul ya. sekali. Karena satu sekali nyari yang terbaik aja. Jangan sampai sunat itu buat coba-coba gitu dong ya. Iya. Coba-coba gitu. Sunat nggak boleh coba-coba tuh, cuman sekali ya. Iya, jadi jangan sampai nyoba sunat di sini, nanti kalau gagal nyoba lagi, waduh sayang, kasihan. Jadi Gitu. sangat penting untuk nyari info dan nyari tahu tuh untuk sunat yang bagus tuh di mana. Dan yang saran dari kami yaitu adalah cari yang memang sudah sama ASDOKI, Asosiasi Dokter Kitan Indonesia, di mana sudah banget terjamin dan tersertifikasi. Jadi hasilnya itu nggak ngada-ngada gitu. Memang sudah dia punya pengalaman sunat sebelumnya gitu. Oke. Jadi untuk cari tahu itu penting banget ya Ayah Bunda. Kan sunat itu hanya sekali nih seumur hidup. Jadi jangan coba-coba, berikan yang terbaik untuk buah hati. Dari dokter ada sesuatu nih. Agak repot. Kalau kemarin kan pas lagi sunat dari dokter dapat apa? Oh, Hot Wheels. Kalau apa? Robi, kalau Jabar dapat apa? Apa? Hot Wheels juga. Nah, dari Om Dokter sekarang ada lagi. Ada topi sama baju. Jadi kita ada merchandise nih. Jadi bagi yang belum tahu, kita udah siapin merchandise dan topi. Jadi kita memang disiapkan kalau memang yang berminat dan pengen anaknya juga keren, ikut keren, pakai merchandise dari kita, boleh langsung aja datang ke rumah sunat sehat, atau bisa juga ngechat juga nanya tentang merchandise-nya. Nanti kita belum sempat sih ya ke e-commerce belum ya. Nah, cuman ya paling bisa langsung tuh on the spot aja kalau nanya. Nanti juga untuk kita belum launching ada program untuk VIP, gimana sudah dapat merchandise-nya lengkap, perawatan yang lengkap, dan juga nanti mainan juga khusus. Begitu juga nanti pendampingan sampai selesai oleh dokternya. Gitu. Jadi boleh banget misalkan minat nanti untuk VIP, cuman belum, nanti launchingnya kita sampaikan, tunggu aja nanti tanggal mainnya. Mau yang mana? Yang mana? Yang ini. Yang ini.
Yang ini atau yang ini? Ini. Ini, oh siap nanti. Dokter siapin. Untuk ayah bunda, nanti tiap pembelian mainan untuk alumni Rumah Sunat Sehat itu ada diskon ya, diskonnya lumayan besar. Cukup bawa sertifikat aja untuk pembuktiannya. Sama jangan lupa nantikan promo-promo menarik lainnya dari kami. Pantengin terus pokoknya IG kami, jangan sampai ketinggalan. Pak, Untuk Agustus juga kita akan adakan promo, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Pantengin terus akun IG kami. ada spoiler tanggal 14 kita ada di CFD Cilegon. Jadi kalau bagi yang mau tahu dan dapat infonya atau ada voucher juga, langsung aja siapin tanggalnya di tanggal 14 pagi hari di CFD. Untuk ngobrol-ngobrol santai kita kali ini kita tutup ya. Pertama kita ucapin terima kasih untuk Dokter Noel, untuk Pak Slamet juga yang menyempatkan waktunya untuk datang ke sini, main-main ke sini. Selamat siang semuanya. Untuk pembelian mobil Aki, kita lagi ada promo nih dari harga 3 juta, hanya 2 juta saja. Sudah plus rakit, buruan di order, hanya di TikTok. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan juga komen apabila ada yang mau ditanyakan lebih lanjut atau mau konsultasi dengan dokternya langsung, gratis. Dan juga jangan lupa kepoin ya sosmed kita. Terima kasih.